Kalau buat bela lurah rela mati, kenapa buat bela kiai dan bela ustaz nggak rela mati? Betul, betul. Kalau demi lurah, demi kepala desa, rela mengorbankan nyawa, kenapa buat anak cucu Nabi kalian gak rela mengorbankan nyawa? Maka saya tanya kalau orang Madura, siap atau tidak mengorbankan nyawa demi ulama, demi ustaz, demi kiai, demi habaib? Siap korbankan nyawa, siap korbankan darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan narasinya Habib Bahar di Madura ini. Yang pertama, di Madura itu banyak sekali pondok pesantren. Hampir di setiap kampung itu ada pondok pesantren. Madura itu lahirnya Syekhona Khalil, guru besarnya orang-orang Nahdiyin, bahkan guru besar dari pendiri NU itu sendiri. Madura itu memang keras, tetapi masih terkontrol. Jadi narasi siap mati, siap bela ulama mati itu relevan apabila memang ada perang bersama orang-orang kafir, atau ada kelompok-kelompok yang ingin membunuh-bunuh kiai atau bunuh-bunuh habib atau bunuh-bunuh ulama. Habib dalam artian ketika misalnya orang Madura meyakini itu dzurriyyah Rasulullah. Jadi satu paket lah. Kalau persoalan sekarang ini tidak relevan kalau ditarik kepada siap membela dengan nyawa atau siap bela mati, siap mati untuk membela. Apanya yang harus mati? Kalau misalnya orang Madura itu ingin membela Habib dari orang-orang yang meragukan, maka orang Madura harus bahu-membahu cari kitabnya, cari argumentasi ilmiahnya, lalu ajak debat itu Kiai Haji Imaduddin. Kalau Habib Bahar mengaitkan dengan kasus misalnya ada orang mati karena persengketaan pemilihan kepala desa atau lurah, ya di Madura itu nggak ada lurah, ya rata-rata kepala desa. Itu harus diketahui bahwasanya yang sering terjadi, sering artinya itu beberapa kali terjadi, biasanya carok bagi orang Madura itu bukan bergerombol, bukan keroyokan. Jadi carok itu satu lawan satu, ataupun misalnya satu keluarga ya lawan satu keluarga, tidak satu kampung lalu berantem semua, enggak. Jarang di Madura ada seperti itu. Di Madura itu walaupun keras tapi jarang ada tawuran. Kenapa? Karena orang Madura itu sukanya kalau berantem itu one by one, satu lawan satu, janjian di mana, persoalannya apa, begitu ya. Jadi Madura itu jangan kamu kira Madura itu gampang diajak langsung berantem ribut satu kampung, enggak. Di Madura itu agak susah seperti itu. Karena orang Madura itu kalau mereka itu kan patuh kepada kiainya, patuh kepada guru-gurunya. Sementara tidak mungkin toh ada kiai atau ada guru-guru yang menganggap nyawa itu murah, dikit-dikit kita selesaikan dengan bunuh, enggak ya. Jadi kalau kasus kepala desa misalnya ada yang mati pro kontra antara kepala desa, terus ada yang mati, itu biasanya mungkin merasa dicurangi, atau mungkin tidak puas, atau mungkin ada persoalan-persoalan lain di mana itu tidak menjadi persoalan massal sehingga satu kampung bertarung. Enggak begitu ya. Saya orang Madura ya, jadi sedikit banyak tahu tentang Madura. Jadi narasi-narasi siap mati bela ulama, siap mati bela keturunan Rasulullah, siap mati, itu maksudnya adalah kalau memang harus mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan. Artinya ini ada perang. Ya sama dengan dulu para sahabat Nabi siap membela Islam, siap membela Rasulullah, mengorbankan nyawa. Kalau masalah misalnya ada ulama atau ada habib terus diragukan keilmuannya, diragukan nasabnya, ya itu cara membelanya bukan dengan nyawa. Kalau dengan nyawa kan konyol, kita tahu-tahu mati. Itu pun melanggar secara hukum agama, juga melanggar secara hukum syariat, juga melanggar. Nyawa itu sesuatu yang mahal, tidak sedikit-sedikit lalu boleh dikorbankan. Kadang-kadang orang mengorbankan nyawa merasa di jalan yang benar padahal sedang tertipu, sedang konyol, sedang dikuasai hawa nafsunya, rela mati untuk hal-hal yang tidak semestinya dibayar dengan nyawa. Begitu ya.
Jadi saya kira orang-orang Madura itu tidak kolot ya. Artinya tidak terkesan dikit-dikit mau bunuh, dikit-dikit mau adu bacok, adu celurit begitu ya. Enggak begitu ya. Apalagi seiring perkembangan zaman di Madura itu sudah maju ya. Kalau misalnya ada suara takbir Allahu Akbar, siap ya, biasa namanya orang berkumpul, ada semangat menggebu-gebu, biasa seperti itu biasa. Bukan hanya Madura, dimanapun juga begitu ya. Ada naratornya yang membangkitkan suasana, memanaskan spirit perjuangan, ya semuanya mesti setuju. Kenapa? Karena labelnya sudah perjuangan. Tetapi mesti nanti akan dikawal oleh ilmu, mesti nanti akan dikawal oleh hukum, mesti nanti akan dikawal oleh aturan-aturan. Kalau sudah keluar dari aturan, tidak akan pernah benar atas nama apapun. Kenapa? Karena apapun itu butuh aturan main. Kamu sholat benar, tapi kalau nggak pakai celana, kamu telanjang ya jadi melanggar. Sholat kamu jadi dosa. Kenapa? Karena melakukan pelanggaran. Jadi tidak semua yang niatnya benar lalu menjadi benar. Ada aturan main, ada tata caranya. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga masalah ini tidak lalu membesar menjadi konflik. Entah konflik antar keturunan Wali Songo dengan Ba'alawi lah, konflik antara Kiai dengan Habib lah, dan sebagainya. Saya kira tidak akan ke situ. Kita sudah terbiasa dengan dinamika perdebatan. Kita sudah terbiasa dengan perseberangan pendapat. Tidak mesti harus diselesaikan dengan siap mati. Siap mati ya, mau mati ngapain? Maksudnya siap mati itu siap mau ngapain? Kan begitu pertanyaannya. Toh nggak ada orang yang nyerang juga, nggak ada orang yang mempersekusi juga, nggak ada orang yang mengancam nyawa juga. Semuanya masih dinamis, masih melintas di atas kertas, masih melintas di media keilmuan. Berarti yang berhak ikut campur di situ bukan masyarakat secara umum, bukan massa, tetapi adalah orang-orang yang kompeten. Sudah diajak berdiskusi, sudah diajak berdebat, sudah diajak tes DNA dan sebagainya. Jadi jangan dianggap ini adalah ancaman kepada para habib, ancaman kepada ulama, ancaman kepada Islam, sehingga sampai-sampai ada narasi siap mati. Ingat, siap mati itu kalau kamu melawan orang-orang kafir dalam sebuah perang. Artinya lawan kamu itu memang boleh dibunuh. Berarti statusnya sudah kafir harbi. Ini kan sesama orang Islam berdebatnya, bahkan sesama kiai. Kiai Madudin itu kiai. Kalau ini dibesar-besarkan menjadi seperti kelompok menyerang kelompok, itu persoalan nanti ya. Tidak perlu dibesar-besarkan ke arah situ. Cukup dibesar-besarkan kitabnya, besar-besarkan hujahnya, besar-besarkan argumentasi ilmiahnya, dan besar-besarkan nyalinya untuk siap berdebat terbuka, siap berargumentasi secara terbuka, siap menjelaskan kepada publik agar hilang keraguan. Tidak pernah ada ceritanya perdebatan ilmiah orang bawa kitab lalu dihadapi dengan perang. Tidak ada begitu ya. Jadi siap dan tidak siap itu boleh-boleh saja, hanya harus relevan, harus sesuai dengan tempatnya. Karena wat syai'in fi ghairi mahallihi zulmun. Kita dolim kalau meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Topi itu bagus, tapi kalau kamu taruh di kaki, ya kalau tidak mau dibilang dolim ya lucu aja, lucu. Sendal itu misalnya kamu beli sendal mahal, bagus. Tapi masa ya lalu mau taruh di kepala karena mahal? Kan enggak begitu ya. Likulli syai'in makanun ya. Atau likulli makanin makolun walikulli makolin makanun ya. Kira-kira begitu ya. Itu kalau diterjemahkan secara luas, apa-apa itu ada tempatnya. Setiap tempat itu ada hal-hal yang pantas menempati. Ketika ini dikacau, kita merusak tatanannya, aneh nanti aneh. Allahumma hadina ahdasabil.